Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hukum yang terutama ialah hukum kasih. Di dalam perjalanan persiaran hidup, hendaknya hidup kita selalu didasarkan pada kasih-Nya yang tak terbatas, sehingga kita dimampukan untuk membangun komunikasi yang baik tanpa harus merendahkan martabat sesama di dalam memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menghendaki kami selalu memperbarui diri dengan daya Roh-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan di dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada hari ini di dalam bacaan pertama dari kitab nubuat Nabi Yeskiel, jelas dikatakan di sana, "Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku akan membangkitkan kalian dari dalam kubur, hai engkau bangsa pilihan." Lantas apa pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan sang pemilik kehidupan ketika di dalam persiaran hidup kita tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi sabda Tuhan? Sudahkah kita senantiasa menghidupi apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam persiaran hidup kita? Sebagai wujud syukur, mestinya kita di dalam persiaran hidup berlaku sebagaimana anak-anak Allah yang sejati, yaitu hidup di dalam terang sabdanya. Mestinya kita sebagai orang beriman bersyukur kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya kepada Anda, saya, serta kita semua. Kita telah ditebusnya, kita telah disucikan dan dilayakkannya. Tetapi seringkali kita masih membuat pengecualian dengan merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak sanggup, merasa diri belum cukup mampu, hanya karena kita tidak mau dipandang rendah atau dipandang tidak mampu. Kita mengatakan, ya tetapi saya tidak mampu, jika ada yang lebih baik, tunjuklah mereka yang lebih baik. Tetapi hari ini kita diajak untuk melaksanakan sabdanya, karena Allah sungguh setia di dalam kasih-Nya. Maka mestinya yang kita pegang di dalam perjalanan hidup yaitu hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil suci menurut Matius menekankan hal yang senada. Mencintai Tuhan berarti menghargai martabat sesama kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti kita menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, yang tidak mudah mengadili atau menyalahkan atau mencari seseorang yang bisa dikambing hitamkan. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan wujud syukur kita dengan semakin menghargai martabat sesama kita, sebagaimana kita
mengasihi diri kita sendiri. Semakin beriman, semakin menghidupi kasih-Nya, dan semakin mengenal Tuhan, semakin ia mampu menghargai martabat sesamanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah yang Tuhan sabdakan. Beranikah kita menjadi pribadi yang beriman, semakin mengasihi, berani mentransformasi diri, dimulai dari saat ini, menghargai sesama seperti kita menghargai diri kita sendiri, dan disitulah kita memuliakan Tuhan. Semoga di setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.